Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika di channel Surya KTB. Tetap dukung channel Ibu dengan cara like, komen, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Ibu. Baiklah, kali ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu di kelas 7, materi bentuk aljabar. Karena ini pertemuan pertama kali membahas bentuk aljabar, maka kita akan bahas terlebih dahulu untuk pengenalan bentuk aljabarnya. Yang pertama, kita harus mengerti atau mengetahui pengertian bentuk aljabar. Lalu kita akan membahas tentang unsur-unsur pada aljabar, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Baiklah, sebelum kita masuk pada bentuk aljabar, kita sedikitnya melihat dahulu sejarah munculnya kata aljabar. Jadi, kata aljabar berasal dari kata aljabar yang diambil dari buku karangan Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, yaitu kelahiran tahun 780 Masehi dan wafat tahun 850 Masehi. Yaitu di dalam kitabnya Kitab Al-Jabr wal Muqabalah yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan aljabar. Al-Khawarizmi sendiri adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang termasyhur. Ia lahir di Khawarizm, yaitu daerah di negara Uzbekistan, dan wafat di Baghdad tahun 850 Masehi. Selain buku tentang aljabar, ia bersama tim ahli geografi juga menghasilkan peta pertama dunia, yaitu pada tahun 830 Masehi. Nah, itu tadi sedikit tentang sejarah asal mula kata aljabar. Baiklah, kita lanjutkan. Apa itu bentuk aljabar? Pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah penulisan matematis yang menggunakan huruf atau simbol tertentu yang terkait dengan operasi hitung. Contoh bentuk aljabar seperti ini. Nah, negatif 4Y. Nah, menggunakan simbol Y. 2X tambah 3. Ada juga di sini simbol atau huruf X. Jadi seperti itu ya. Ini banyak contoh-contohnya, bisa kalian buat sendiri. Yang penting di dalamnya menggunakan huruf atau simbol. Adapun unsur-unsur aljabar, yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil atau dituliskan dengan huruf kecil, yaitu A, B, C, D, sampai huruf Z. Jadi variabel itu tidak selalu X ya, jadi kalian bisa gunakan huruf A sampai Z dengan penulisannya menggunakan huruf kecil. Contoh, di sini bentuk aljabar negatif 4Y. Siapa variabelnya? Variabel tadi adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi sini nilai yang belum diketahui adalah Y. Maka variabelnya adalah Y. Lalu yang 2X ditambah 3. Variabelnya adalah X. Jadi secara gampangnya kalian lihat saja bentuk aljabar yang mengandung huruf. Huruf itulah yang namanya variabel. Di sini huruf PQ. Maka variabelnya adalah PQ. Di sini ada huruf A, B, C. Maka variabel dalam bentuk aljabar ini adalah A, B, C. Seperti itu ya. Jadi yang namanya variabel adalah huruf-huruf yang ada pada bentuk aljabar. Berikutnya ada unsur yang kedua, yaitu koefisien. Koefisien yaitu bilangan atau angka pada variabel. Di sini tadi variabelnya Y. Siapa koefisiennya? Ini, angka atau bilangan pada variabel, yaitu negatif 4. Angkanya negatif 4. Jadi koefisien dari Y adalah negatif 4. Lalu di sini, siapa koefisien? Koefisien itu bilangan pada variabel, ya. Jadi kalau ada variabel, lihat bilangannya
maka ini namanya koefisien. Koefisien dari siapa? Koefisien dari variabel X, yaitu 2. Yang di sini, karena variabelnya ada 2, maka koefisiennya ada 2, yaitu kita sebutnya koefisien dari P. Artinya ini, koefisien dari variabel P. Siapa angkanya? Negatif 5. Lalu, kita sebut juga koefisien dari Q. Ya kan? Siapa di sini? Nah, di sini mengatakannya adalah negatif 6 ya. Walaupun di sini operasi pengurangan, saat kita sebutkan koefisien, maka operasi ini menjadi milik dari koefisien itu sendiri. Lambang bilangan koefisien itu sendiri. Di sini dikurang 6Q. Berarti koefisiennya adalah negatif 6. Ya, jangan salah sampai sini karena kebanyakan di sini salah. Koefisiennya selalu menyebutkan 6. Yang sudah-sudah seperti itu. Jadi Ibu ingatkan lagi, walaupun di sini operasi pengurangan, saat ditanyakan koefisien, maka itu menjadi tanda koefisien dari variabel tersebut. Lihat yang nomor 4. A ditambah 2B dikurang 3C. Karena ada 3 variabel di sini, yaitu A, B, C, maka koefisiennya juga ada 3. Yaitu koefisien dari A. Nah, di sini A tidak terlihat angka. Tapi sebenarnya di sini ada angka 1. Hanya saja etika penulisannya angka 1 itu tidak pernah ditulis. Jadi kita tidak akan pernah menemukan angka 1A. Cukup ditulis A. Oke, lalu koefisien dari B di sini. Koefisien B 2 karena ini nilainya positif. 2. Koefisien dari C, nah seperti tadi, walaupun dia pengurangan, ini termasuk koefisien C. Jadi koefisien C ini adalah negatif 3. Unsur berikutnya yaitu konstanta. Konstanta yaitu bilangan tetap atau suku yang tidak memiliki variabel. Jadi dalam bentuk aljabar kita lihat ada tidak suku yang tidak memiliki variabel. Itulah yang namanya konstanta. Di sini ada suku negatif 4Y. Tidak ada bilangan yang tidak punya variabel. Maka dikatakan bentuk aljabar ini tidak memiliki konstanta. Yang berikutnya 2X ditambah 3. Nah, di sini ada bilangan yang tidak memiliki variabel. Tidak ada hurufnya ya. Maka ini dikatakan sebagai konstanta. Jadi, konstanta pada bentuk aljabar ini adalah 3. Lalu pada bentuk aljabar ini ada angka tanpa variabel, maka konstantanya adalah negatif 5. Lihat di sini ya, konstantanya bukan 5, tapi negatif 5. Lalu nomor 4, ini ada variabel. Berarti bentuk aljabar nomor 4 tidak memiliki konstanta. Berikutnya, unsur berikutnya adalah suku. Suku yaitu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kalau tidak paham kalimat selisih, itu artinya pengurangan. Jadi, bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada namanya suku 1 atau suku tunggal. Lihat di sini contohnya 4A. Tidak ada penjumlahan maupun pengurangan. 4A hanya satu suku, maka ini dikatakan suku 1 atau suku tunggal. Ini juga 6AB kuadrat, tidak ada tambah maupun kurang, satu suku. Ini negatif 5A kuadrat BC pangkat 3. Ini bilangan negatif, bukan pengurangan. Oke? Berarti ini juga dikatakan sebagai suku 1. Lalu yang suku 2 itu bagaimana? Yang suku 2 seperti ini. Oh ya, suku 2 itu sering disebut dengan binom. Contohnya seperti ini. 2P ditambah 15. Nah, ini bentuk aljabar dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Ada berapa? Ini 1, 2. Maka dikatakan suku 2. Contoh berikutnya, ini. Ini bentuk aljabar dipisahkan oleh tanda pengurangan. Ada berapa? 1, 2. Maka dikatakan suku 2. Ini juga. Di sini negatif ya. Untuk awal ini
bukan dibaca kurang, tapi ini negatif 6P pangkat 3. Ini satu suku. Lalu ditambah 5PQ. Ini satu suku. Jadi semuanya ada 2. Berarti ini dikatakan suku 2. Berikutnya ada terdiri dari beberapa suku. Itu disebut dengan suku banyak atau polinomial atau polinom. Contohnya di sini. Jadi polinom atau polinomial itu dimulai dari suku 3. Suku 3, 4, 5 dan seterusnya itu dikatakan suku banyak atau polinom. Contoh suku 3 seperti ini. Nah, ini kan 1 dipisahkan dengan pengurangan, 2 dipisahkan dengan penjumlahan, 3. Ada 3 bentuk aljabar, maka dikatakan suku 3. Di sini kita lihat tambah, kurang, kurang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dikatakan suku 4. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Dikatakan suku 5. Lalu suku itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada suku sejenis. Dikatakan suku sejenis jika suku tersebut memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contoh, 9K dan negatif 15K. Yang diperhatikan bukan koefisiennya, tapi variabel dan pangkat dari variabel. Ini variabelnya K, ini K, berarti sama. Pangkatnya juga sama, ini berpangkat 1, berpangkat 1. Ingat ya, etika penulisannya kalau koefisien 1 berpangkat 1 itu tidak pernah dituliskan. Tapi ini pangkatnya sama, berpangkat 1. Variabel sama, pangkat sama. Maka ini sejenis. Lalu ini negatif 4 km dan 7 km. Variabelnya sama, km. km. Maka sejenis. Ya, jadi bukan koefisien yang dilihat ya, tapi variabelnya. Lalu ini variabelnya siapa? Ini variabelnya x kuadrat. Ini juga x kuadrat ya, variabel x dengan pangkat yang sama, pangkat 2. Dikatakan sejenis. Lalu bagaimana yang dikatakan tidak sejenis? Suku dikatakan tidak sejenis jika memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama. Contoh, 9K variabel K, negatif 15M variabelnya M, maka ini tidak sejenis. Variabel KM, ini variabel XY, tidak sejenis. Ini X pangkat 2, di sini X pangkat 1, juga tidak sejenis. Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. A, B, C. Kita lihat yang A. Negatif 4X dikurang 12. Variabelnya siapa? Variabel adalah huruf ya, pengganti ya. Ini, X. Variabelnya adalah X. Koefisien. Koefisien dari siapa? Koefisien dari variabel. Jadi di sini koefisien dari X, yaitu negatif 4. Konstantanya siapa? Yang tidak memiliki variabel. Di sini. Negatif 12. Ini konstantanya negatif 12. Yang B, 25 ditambah 3P dikurang 8Q. Variabelnya siapa di sini? Ini, P dan Q. Ada 2 huruf, P dan Q. Ini variabelnya. Lalu koefisiennya kita bagi lagi. Koefisien dari P, yaitu 3. Koefisien dari Q, yaitu negatif 8. Ini selalu Ibu wanti-wanti ya. Jangan dikatakan 8, tapi negatif 8. Oke? Lalu konstanta. Siapa yang tidak punya variabel? Di sini. 25. Berikutnya yang C. 2MN dikurang 9M ditambah 8. Siapa variabelnya? Jadi variabelnya bukan M dan N, melainkan variabel MN dan variabel M. Seperti itu membacanya ya. Lalu koefisiennya, koefisien dari MN yaitu 2, koefisien dari M yaitu negatif 9. Konstantanya 8. Untuk membedakan mana variabel, koefisien, dan konstanta,
Ibu yakin kalian sudah bisa. Hanya saja di sini dilihat ya. Saat dikatakan sebagai koefisien atau konstanta, pengurangan ini menjadi milik atau tanda dari bilangan itu ya. Jangan sampai salah. Contoh kedua, tentukan banyak suku dari bentuk aljabar berikut. A, B, C. Kita jawab. Negatif 4X ditambah 2Y dikurang 4. Tadi suku itu kan dikatakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda kurang atau tanda tambah, pengurangan atau penjumlahan. Penjumlahan atau selisih, ya sama sajalah, pokoknya tanda tambah atau kurang. Di sini ini 1, ini ada tambah, berarti ini 2. Ini ada kurang, berarti ini 3. Berarti ini dikatakan suku 3. Lalu yang B, 3P ditambah 7Q dikurang 3P dikurang 8Q. Ini juga sering jadi perdebatan, karena di sini ada 3P dengan negatif 3P, ini dikatakan sebagai satu suku, itu salah. Kalau dikatakan suku sejenis, itu benar. Tapi kalau dikatakan satu suku itu salah ya. Jadi suku itu setiap bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah, kurang, ya. Jadi karena ini dipisahkan, ini dianggap satu suku, ini satu, ini satu, ini satu. Jadi semua ada 4. Jadi bentuk ini memiliki suku 4. Yang C, lihat di sini, ini 2X dikurang 9X ditambah 7X. Variabelnya sama semua kan, X. Jadi ini bukan satu suku. Tetap dikatakan 3 suku, karena masing-masingnya dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Ingat ya, walaupun variabel yang sama, ini tidak disederhanakan menjadi satu suku. Tetap dikatakan ini bentuknya suku 3, karena bentuk aljabarnya dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Sampai sini paham? Ingat ya, tadi yang penting dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan, maka dikatakan dihitung satu suku. Insya Allah paham ya? Contoh soal ketiga, tentukan suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar berikut. A, B, C. Kita lihat yang A. 9K dikurang 8M dikurang 7KM dikurang 15K. Di sini variabel yang sama, jadi kan sejenis itu yang dilihat variabel dan pangkatnya ya. Variabel yang sama di sini, K dan K. Jadi kita menyebutnya ini 9K, yang ini negatif 15K. Jadi yang sejenis adalah 9K dan negatif 15K. Lalu yang B, 3P ditambah 7PQ dikurang 3P dikurang 8Q. Kita lihat variabelnya P, PQ, PQ. Berarti yang sama adalah variabel P. Jadi sejenisnya 3P dan negatif 3P. Yang C, 2XY. Ini variabel XY, variabel X, variabel Y, variabel XY. Berarti yang sejenis adalah XY. 2XY dan negatif 5XY. Nomor 4. Tuliskan dengan menggunakan variabel A setiap kalimat berikut. A, B, C. Kita jawab masing-masing. Yang A, 2 kali suatu bilangan ditambah 10 sama dengan 16. 2 kali, kita ikuti. 2 kali suatu bilangan. Tadi dikatakan suatu bilangnya adalah A dalam soal. Kita ganti dengan A. Berarti 2 kali A ditambah 10. Nih, ditambah 10 sama dengan 16. Nah, bentuk aljabar seperti ini belum baik. Maka kita selesaikan lagi penulisannya. 2 dikali A adalah 2A. Maka ditulis seperti ini. 2A ditambah 10 sama dengan 16. Ini bentuk aljabarnya. Berikutnya yang nomor 2. 3 dikurangi suatu bilangan sama dengan negatif 7. 3 dikurangi lambang kurang.
Suatu bilangan tadi adalah dimisalkan A sama dengan negatif 7. Ditulis seperti ini, negatif 7. Sudah seperti ini. Ini bentuk aljabarnya. Berikutnya yang C. Suatu bilangan ditambah 3. Suatu bilangan. Tadi suatu bilangan itu variabel ya. Variabelnya adalah A. Berarti A. Suatu bilangan. Oke. Ditambah. Ini ditambah 3 kali bilangan. Nah, 3 kali bilangan. Bilangan tadi adalah A. Berarti 3 kali A. Sama dengan 20. Maka penulisannya yang dalam kurung ini kita selesaikan. 3 kali A adalah 3A. Maka kita tulis A ditambah 3A sama dengan 20. Untuk pengenalan tentang bentuk aljabar, Ibu rasa sudah cukup. Kalian tinggal meluaskan latihan-latihannya agar terbiasa dengan kalimat variabel, konstanta, koefisien maupun suku. Ini modal kita untuk melakukan operasi pada bentuk aljabar. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.